Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Jumat 5 Maret 2021. Apa yang bisa kita renungkan di sini setelah kita membaca, mencermati bacaan Injil pada hari ini dari Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43, dilanjutkan ayat 45 sampai dengan 46. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, biasanya kalau orang itu sudah disindir, mestinya dia itu sadar akan apa yang sudah ia lakukan. Dan mudah-mudahan dengan entah itu namanya disindir, entah itu namanya diingatkan, maka orang itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi, bisa hidup lebih benar lagi daripada yang sebelumnya. Tapi di sini berbeda itu dengan tua-tua bangsa Yahudi, plus juga imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Sudah ditegur itu oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan mengenai seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur lalu menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lain, lalu ia berangkat ke luar negeri. Apa yang terjadi kemudian? Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain dengan jumlah lebih banyak lagi. Tetapi orang-orang suran itu diperlakukan yang sama. Sampai akhirnya ketika si tuan pemilik tanah itu menyuruh anaknya dengan harapan anaknya itu disegani, tapi enggak, anaknya itu dibunuh. Ya, inilah dia. Lewat perumpamaan ini Tuhan Yesus sudah menyindir itu, mengingatkan. Tapi akhirnya tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, plus juga ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dikatakan dari dalam bacaan Injil, mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, maka mereka berusaha menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Itulah dia, mau menangkap Tuhan Yesus. Mereka sudah merencanakan atau merancang untuk membunuh, menyalibkan Tuhan Yesus, menyiksa Tuhan Yesus, memenjarakan, mengadili Tuhan Yesus secara tidak adil. Inilah dia, saya pikir dengan kata kedegilan hati tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, setidaknya sudah diingatkan, mbok ya sadar, mbok ya eling akan tindakannya, dan membuat dia katakanlah untuk bisa ke jalan yang benar, untuk hidup lebih baik lagi. Tetapi nggak mau, tetap merasa tidak nyaman dan akhirnya punya rencana yang jelek. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, banyak hal yang saya pikir mengingatkan kita dalam hidup kita ini. Banyak, entah lewat orang lain, entah lewat alam, entah lewat peristiwa, kita diingatkan untuk sadar. Nah, saya pikir mumpung sebelum kita terjerumus lebih dalam lagi ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, mari kita segera sadar. Sadar akan kesalahan kita, sadar akan dosa-dosa kita, sadar akan kekeliruan kita itu. Inilah dia.
ketika kita diingatkan adalah saat di mana kita lebih memperbaiki diri kita. Adalah saat di mana kita untuk membuat diri kita ini lebih benar lagi. Hidup kita ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Banyak hal-hal yang menyadarkan kita sekalian. Entah orang lain yang mengingatkan kita, misalkan saja, jadilah seorang suami yang setia. Jadilah seorang aparat sipil negara yang hidupnya jujur. Jadilah orang yang bisa berbagi kasih. Jangan jadi orang yang pelit seperti bacaan kemarin itu. Orang kaya yang dengan segala kemewahannya hidup di dunia ini, begitu meninggal, hidup menderita. Lazarus yang sungguh miskin dan penuh dengan borok ketika meninggal, damai di pangkuan Abraham dalam kerajaan surga, katakanlah demikian. Ya, banyak hal yang mengingatkan kita. Saya pikir inilah dia kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Ya sapaan, ya teguran, ya orang lain yang mengingatkan kita, jangan dianggap sebagai musuh, tapi anggaplah mereka sebagai sosok pribadi yang mau menolong, mau membantu kita dalam segala kelemahan kekurangan kita ini. Semoga kita bisa hidup lebih baik, lebih benar lagi dalam hidup ini, dan kita banyak memperhatikan, memperbaiki diri kita ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.